Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasajmain. Sahabat sekalian semua dimanapun berada, khususnya di tanah air, ketemu lagi kita dalam channel ini yang akan menceritakan tentang hidup dan kehidupan di Amerika. Semoga channel ini bermanfaat bagi mereka yang ingin ke Amerika ataupun mungkin hanya sekedar untuk pengetahuan. Mungkin bisa disebarkan kepada teman lain. Diharapkan bermanfaat ya untuk yang lain. Kita telah melewati 2 episode. Episode terakhir adalah tentang kita sudah sampai di Amerika. Sudah dijemput di airport oleh teman kita di sana. Jadi memang perlu yang disiapkan kalau kita di Amerika, ke Amerika harus ada kontak person atau seseorang yang memang menjadi tuan rumah kita untuk sementara mengurus keperluan kita di sana. Jadi itu yang perlu disiapkan, kontak person, siapa. Apalagi dalam urusan bisnis, tentu kita akan cari partner di sana. Kalau hanya sebagai turis, ya tentu kita sudah punya hotel di mana kita akan menginap. Sudah ada informasi kemana kita akan pergi. Tapi dalam konteks saya, karena ada rencana bisnis, maka tentu dicari partner di sana nanti. Siapa yang akan menjadi partner kita. Nah, beliau inilah yang mempersiapkan segala sesuatu. Paling penting tentu tempat tinggal kita. Ya. Maka saya ditampung di rumah calon partner kita itu, seorang teman. Nah, dialah yang kemudian memberikan informasi apa harus kita lakukan. Tentu yang paling penting kita harus punya semacam KTP di sana. Nah, kalau di Amerika ini yang namakan KTP itu adalah driver license atau surat izin mengemudi. Itu sudah berlaku jadi KTP juga. Untuk mendapatkan itu, kita harus ada nomor Social Security, nomor induk penduduk yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial. Di sana kita akan dapat kartu yang dinamakan kartu jaminan sosial atau Social Security Card. Di sana ada nomornya. Maka kita harus siap nomor ini kalau kita berurusan dengan siapa saja pun di Amerika ini. Nah, untuk pertama sekali tentu itu yang diurus. Ya. Di samping kita juga tentu sudah ada teman-teman lain yang menjadi tempat kita mendapat informasi. Beruntung sekali kita tinggal di dekat Washington DC. Di sana ada kedutaan Indonesia. Jadi kedutaan juga menyampaikan informasi apa yang sudah kita lakukan. Nah, saya pertama sekali karena akan mengambil kartu identitas semacam KTP atau driver license. Kalau bicara driver license, sebenarnya saya sudah punya kartu tanda mengemudi untuk internasional. Namanya International Driver License. Itu bisa kita urus di Jakarta, di Ikatan Motor Indonesia. Itu berlaku di beberapa negara, khususnya di Amerika, betul berlaku. Tapi berlaku hanya setahun. Tapi akan lebih baik kalau kita tuh punya SIM lokal. Nah, untuk aplikasi SIM lokal itu kita harus punya tadi kartu jaminan sosial. Maka kita telah dapat kartu jaminan sosial ini, baru kita dapat mengurusnya ke namanya Department of Motor Vehicle. Jadi
bagian tentang kendaraan. Ya. Jadi saya pergi ke kartu jaminan sosial, mengurus di sana, isi formulir, bawa paspor. Akan ditanya, kenapa perlu jaminan sosial? Anda kan bukan penduduk Amerika. Saya bilang, karena saya akan berbisnis di sini, akan mengurus, akan ada urusan dengan bank, maka bank itu mempersyaratkan harus ada nomor induk jaminan sosial. Dengan alasan ini mereka berikan, ya, isi formulir, terus diikut antrian, kemudian di interview di loket. Nah, setelah disetujui, kita mendapat kartu itu. Tapi dapatnya tidak langsung, itu nanti kita dikirim ke alamat kita. Jadi kira-kira seminggu selesai, dapatlah kartu itu dikirim ke alamat kita. Nomor kartu itu harus dicek betul nomor namanya atau cocok atau tidak dan segala macam. Nah, ketika saya mendapat kartu ini, saya lihat nama saya kok sedikit berbeda. Jadi nama saya satu kata dipisah jadi dua kata. Ini akan menjadi masalah nanti. Akhirnya saya datang lagi ke kantor itu menyatakan bahwa ada kekeliruan di nama ini. Nama saya itu dua kata, tapi dipisah jadi tiga kata. Ini akan jadi masalah. Akhirnya mereka juga mengatakan ini salah, mereka harus betulin dulu. Maka menunggulah lagi saya sekitar seminggu lagi. Setelah dapat kartu Social Security ini, maka kita pergi ke namanya DMV, Department of Motor Vehicle, DMV, atau Motor Vehicle Agency. Kita ke sana, kembali bawa paspor, bawa kartu jaminan sosial. Karena walaupun kita menunjukkan kita sudah punya kartu izin mengemudi internasional, tapi mereka tetap perlu untuk mengetes kita. Jadi kita bawa mobil sendiri, nanti ada pendamping yang akan mengetes, kita bawa mobil. Nah, tentu di Amerika ini kemudinya mobil itu ada di sebelah kiri, kalau kita kan sebelah kanan. Nah, kemudi sebelah kiri, jalan pula kita jalan di sebelah kanan. Kalau di Indonesia kan jalan sebelah kiri. Ini juga perlu latihan. Maka saya berkat bantuan teman, pakai mobilnya, sudah berlatih juga mengendarai ini. Nah, waktu di testing, diuji di kantor ini, saya lulus dan kemudian dapatlah kartu tanda mengemudi ini. Ini satu proses selesai. Satu hal lagi yang perlu juga kita supaya kita bisa betah berada di luar negeri ini, di samping kesibukan mempersiapkan bisnis, menghubungi para relasi melalui telepon, juga melalui email, bikin janji, ketemu dan segala macam. Namun kita perlu lingkungan kita. Tadi disebutkan kita berada di lingkungan kedutaan, banyak komunitas, ada acara-acara kita bisa ikut. Maka kita bergaul di sana, ada acara pengajian kah, ada acara piknik kah, kita bisa ikut. Sehingga kita tidak boring, tidak bosan, tidak jemu, karena berada di lingkungan yang kita bisa bergaul di sana. Jadi tidak merasa asing. Satu hal lagi yang di Amerika itu
kalau kita ingin memperlancar bahasa Inggris, itu ada beberapa tempat kita bisa belajar secara gratis, baik di eh, kantor pemerintahan lokal semacam kantor wali kota atau kantor bupati. Di sana mereka mempersiapkan tempat kursus yang gratis. Dan samping itu gereja-gereja juga mempersiapkan itu. Kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris. Nah, saya mengambil tempat yang disediakan oleh pemerintah lokal, kursus di sana, mengisi waktu untuk memperdalam bahasa Inggris. Pernah sekali saya tanya kepada gurunya, ini kenapa disiapkan kursus bahasa Inggris gratis? Ya, kalau Anda setelah pintar bahasa Inggris, Anda gampang dapat kerja, maka Anda kan bayar pajak. Nah, di sinilah pemerintah berkepentingan adanya kursus bahasa Inggris ini. Walaupun waktu Anda belajar tidak dipungut bayaran, tapi Anda kan akan cepat berbahasa Inggris dan bisa bekerja, maka Anda akan membayar pajak sebagai penduduk yang tinggal di Amerika. Itu begitu. Jadi di sini kemudahan-kemudahan kita tinggal di Amerika ini. Ya. Jadi saudara sekalian, satu hal yang perlu diperhatikan tadi, ada komunitas di mana kita akan berada, sehingga kita tidak merasa asing, ya. Kita bisa tetap serasa di tanah air, ada sholat Jumat bersama di KBRI. Kalau bulan puasa bisa ikut tarawih, nanti lebaran juga ikut cuma lebaran. Jadi akan memudahkan kita untuk berinteraksi selanjutnya. Selanjutnya lagi yang perlu dicatat juga bahwa waktu kita dapat kartu jaminan sosial tadi, namanya Social Security Card, di sana ditulis kalau seperti saya itu ditulis di kartunya itu. Kartu itu disebut not valid for work, tidak berlaku untuk bekerja. Karena saya memang niatnya bukan untuk bekerja, tetapi untuk berbisnis. Artinya, walaupun bekerja namanya mewakili perusahaan, jadi kita tidak bekerja pada seseorang. Sebab kita untuk membatasi orang-orang yang memang tidak ingin. Tapi walaupun demikian, masih bisa juga kerja sambilan begitu, yang menerima dalam bentuk uang kontan kah atau bentuk lain, tapi bukan pekerjaan yang resmi begitu. Jadi itu sebagai hal yang perlu diperhatikan. Jadi pertama ada lingkungan kita, lingkungan Indonesia. Kedua, kita mengurus identitas kita. Yang ketiga, kita siap untuk berinteraksi dengan masyarakat di sana. Sehingga kita tidak boring, tidak bosan, ada waktu stresi terus. Ya. Untuk tentu sebagai negara asing bagi kita, ini akan menjadi masalah lingkungan, kebudayaan. Tapi tentu bedanya karena ini memang negara maju, lebih tertib kehidupan itu. Kita naik bis umum, itu terasa tertib, antri mau naik bus itu, kemudian bayar uang koin, ya, dimasukkan sendiri. Nah, dengan uang koin itu dimasukkan
Misalnya 50 sen, itu kita masukkan, kalau kita kurang isi 25 sen, itu nggak terbuka itunya, halangannya itu, masuk mau duduk itu. Atau supirnya tahu bahwa kita kurang, dia tidak izinkan kita naik. Maka dia tahu. Nah, kita harus pastikan kalau mau naik bis, itu kita siap dengan koin, ya. Atau mungkin juga dengan uang kertas, nanti ada pengembalian di atas bis. Turun juga demikian, bis juga tidak mengebut, tidak cari penumpang. Mereka bis itu supirnya sudah digaji tetap, maka mereka akan mengendarai kendaraan bis itu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktunya. Maka kita harus tahu betul waktu-waktu kita akan kemana. Kita berdiri di halte, jam berapa kita berangkat, misalnya ke suatu tempat, maka akan datang pada waktu yang tepat itu. Akan kita bisa ukur juga akan sampai berapa lama di sana. Ya, kemacetan hampir tak ada, sebab tinggal di sekitar Washington DC, itu kotanya kecil, dan juga cukup tertib. Di samping naik bis, kita bisa naik kereta bawah tanah yang disebut dengan subway. Ya, jadi kereta itu di metro di bawah tanah, kita siap dengan beli tiketnya di stasiun. Dengan kartu ini, tiket ini, kita bisa masuk ke daerah tempat menunggu kereta. Jadi kita kayak kita sekarang di tanah air lah, pakai kartu ditempelkan, terbuka bukaannya itu, buka tutup itu. Nah, itu juga jamnya sangat tepat semua. Jadi saya kalau misalnya ke KBRI, saya naik kereta api dari daerah tempat saya tinggal, namanya Rockville, itu umumnya lah di bawah tanah semua kereta itu. Nanti juga turun stasiunnya juga di bawah tanah. Nah, untuk ke permukaan, ke jalanan, kita melewati tangga. Tentu karena jauh di bawah tanah, itu tangganya tangga yang berjalan. Untuk yang cacat, ada lift, ya. Cacat atau bukan tidak kuat, mungkin ada orang yang takut atau gamang ya untuk naik tangga yang tinggi begitu, maka dia bisa menggunakan lift atau elevator, ya. Jadi tidak banyak orang yang naik lift. Kalau memang betul-betul tidak bisa naik tangga berjalan itu, dia naik lift. Jadi saudara sekalian, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, yang kita kalau bisa menguasai keadaan ini, maka tidak akan susah banget untuk hidup di Amerika. Ya, sebulan 2 bulan ya kita sudah bisa lah paham naik busnya bagaimana, naik metro, subway-nya bagaimana, ya. Sehingga semua urusan kita akan mudah kalau kita tahu cara-caranya. Terus sekalian, demikian saja episode ketiga ini. Kita silakan diberi komen di bawah, kemudian diberi pertanyaan kalau memang perlu, kemudian juga kalau bermanfaat di-share kepada kawan-kawan, dan tentu jangan lupa juga di-subscribe supaya informasi berikutnya Anda langsung diberitahu oleh YouTube. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.